Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabar kalian? Sehat? Salam pengusaha. Di video kali ini aku akan berbagi pengalaman di dunia usaha. Jadi untuk teman-teman yang belum bekerja, yang belum ada usahanya, yang baru lulus sekolah, jadi ini bisa menjadi pilihan buat kalian mau usaha seperti ini. Usaha apa ini? Yaitu usaha ternak puyuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di kandang puyuh milik Pak Agus. Dan untuk kelanjutan dari video ini, untuk informasi kalian, kita langsung saja tanyakan kepada beliau kenapa usaha ini yang dipilih untuk penghasilan tambahan beliau. Oke, langsung saja sudah bersama Pak Agus. Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang kita sudah sama Pak Agus. Dan kenapa Pak Agus memilih usaha puyuh ini? Atau apalah kelebihannya untuk di desa kita ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Terima kasih Bapak Zainal yang sudah berkunjung ke kandang saya khususnya ya. Ya Pak. Ya, ini letaknya di Desa Rambah Utama, di Blok B khususnya. Ya. Kenapa alasan saya kenapa memilih usaha ini? Jadi sebetulnya sebelum saya memilih usaha ini, saya sudah survei lah terlebih dahulu. Survei riset ya. Kan? Riset yang saya kaji pertama adalah nilai pasar. Nilai pasar. Ya, kebetulan di daerah kita ini belum ada yang pelihara puyuh. Puyuh. Nah, jadi kemungkinan besar potensi nilai jual tadi itu mudah. Oh mudah ya. Ya kan. Nah, selanjutnya kebetulan saya ini bekerja di kantor jadi ini BUMDes. Jadi perawatan puyuh ini mudah ya kan, tidak perlu kita tunggu sampai dari pagi sampai sore, tidak. Kita cukup bekerja di pagi hari ngasih makan, nanti tengah hari kita tambah minum, sorenya tambah minum. Jadi saya bisa beraktivitas yang lainnya. Seperti itu kelebihannya. Jadi saya pagi di sini sampai jam 8:30, nanti saya 8:30 saya ada di kantor. Saya pulang. Ya. Nah, nanti bisa merawat ini lagi. Jadi ini tidak mengganggu untuk aktivitas kalian lainnya. Jadi untuk teman-teman ini bisa menjadi pilihan lah. Salah satunya. Salah satu pilihan ya. Yang kedua, memang yang namanya usaha itu kan kita harus menghasilkan ya, keuntungan ya. Ada keuntungan pula di balik ini. Boleh kita tahu Pak, untuk teman-teman untuk motivasi lah. Boleh. Nah, jadi berapalah penghasilan dari sini? Ya, jadi ini salah satu yang saya pilih ya setelah saya riset lagi. Ya. Puyuh ini penghasilannya per hari. Per hari? Betul. Kenapa bisa begitu Pak? Karena telur ini puyuh ini bertelur setiap hari. Oh ya, jadi ini setiap hari panen? Ya, setiap hari kita panen. Nah teman-teman, Bapak Agus ini setiap harinya menghasilkan uang dari sini, tidak membutuhkan waktu beberapa hari atau berbulan-bulan. Betul. Per hari. Per hari. Oke ya. Jadi di sini saya pelihara 2.000 ekor ya. 2.000 ekor puyuh ini. 2.000 ekor puyuh dengan penghasilan telurnya per hari kurang lebih 15 papan. 15 papan. Ya, 15 papan itu uangnya lah, kalau kita uangkan itu kali 35.000 sepapan, itu sekitar 500.000 rupiah ya, kurang lebih ya. 500.000 rupiah. Itu putarannya. Putarannya ya, per hari. Ya, jadi keuntungan kita per hari itu kurang lebih 150.000. 100 sampai 150. Itu sudah dipotong? Itu sudah potong pakan. Udah potong pakan. Oke teman-teman, karena pakannya 50 kilo itu, kalau pakan saya adu ini sekitar 350.000 itu untuk per hari pakan. Itu untuk kalkulasi besar. Kalkulasi besar. Jadi keuntungan ada sekitar 100 sampai 150.000 per hari. Per hari teman-teman. Jadi teman-teman nih yang masih bingung mau usaha apa, gitu. Kadang kita sudah bekerja tapi masih kurang nih. Nah, inilah salah satu solusinya. Nah, kita ternak puyuh. Nggak apa-apa, kita sama-sama sharing kedepannya seperti apa perawatan puyuh, karena puyuh ini perlu perawatan, dan perawatan itu sebetulnya tidak berat. Nah, kan gitu. Cukup menjaga kebersihan, pakan yang cukup, minum yang cukup, suplemennya cukup, insya Allah puyuh Anda sehat dan telurnya banyak. Nah, seperti itu. Jadi gini teman-teman, kalian kalau mau usaha seperti ini bisalah untuk di desa kalian, karena ini termasuk budget yang tidak terlalu besar juga kalau untuk teman-teman lakukan di desa kalian, asal kalian bisa membaca peluang.
peluang di desa itu seperti apa tentang prospeknya telur puyuh ini. Karena selagi masih ada orang makan telur, puyuh ini akan nelor terus. Betul. Nah, gitu. Ya. Jadi untuk teman-teman kita tanya langsung aja, berapalah ini membangun seperti inilah. Betul. Sebetulnya memang di modal awal ya. Tapi ini sebetulnya bisa. Nah, sebetulnya puyuh ini bisa kayak di teras. Di teras dapur atau apa bisa dia. Nah, karena ini, tapi kalau saya buat kandangnya khusus. Itu kandang, saya buat kandang sampai jadi seperti ini itu kurang lebih sekitar 50-60 juta. Itu udah sampai produksi telur. Sudah sama puyuhnya? Sudah semuanya sama puyuh. Oh gitu. Jadi kalkulasi penuh aja ya, 50 juta sampai 60 juta. Sekitar seperti itu. Jadi dengan hasil saya 100 sampai 150 ribu itu, balik modal saya itu sekitar 7 sampai 8 bulan. Sudah balik modal? Sudah. Oke teman-teman, ini jadi kita, beliau ini sudah balik modal lah kurang lebih ini. Ini saya masih baru berjalan sekitar 6 bulan. 6 bulan? Ya, 6 bulan dari dia datang. Berarti sedikit lagi lah modalnya kembali. Insya Allah. Nah, jadi ini kalau modal sudah kembali, jadi ini sudah menjadi milik kita sebetulnya. Ini sebetulnya keuntungan kita. Inilah keuntungannya. Nah, nanti tidak dalam bentuk uang. Betul. Jadi putaran kedua kita sudah tidak memikirkan tempatnya lagi. Jadi kita cuma beli puyuhnya saja. Puyuhnya saja. Ya. Jadi itu sebetulnya keuntungan usaha. Ini usaha yang kontinu sebetulnya. Iya. Kan gitu. Jangan kita berpikir usaha wah modalnya besar, tidak, bukan. Karena ini berkelanjutan usaha ini. Tidak hanya sekali, bisa dipakai untuk berkali-kali. Oke. Kalau untuk kendalanya di mana nih Pak? Kalau untuk puyuh ini bisa apanya kan kendalanya? Boleh. Nah, mungkin ada beberapa. Teman-teman, nanti kendalanya mana tahu kalian usaha seperti ini kan menemukan kendala. Kalau kendala kayak entah hujan lah itu. Betul. Telurnya kurang banyak. Satu puyuhnya tidak menghasilkan telur. Nah, kan ini bisa lihat teman-teman telurnya ini sudah turun ya teman-teman. Sudah. Boleh kita tengok. Boleh telur. Ini nih telur ini kan. Iya. Oke. Jadi kendalanya seperti apa dia Pak? Baik. Untuk kendala lah usaha seperti ini. Ya. Boleh ditengokkan puyuh-puyuhnya nih. Sebetulnya kalau kendala ya, kendala itu memang yang tidak bisa kita lawan itu adalah kendala alam ya, kondisi alam kita tadi. Ya kan, contohnya di faktor cuaca. Pengaruh itu? Itu berpengaruh karena memang semua binatang itu sensitif semua ya. Bukan cuma puyuh ya, ayam, ikan, sapi sekalipun. Kalau kita yang pertama iklim tadi ekstrim, kadang di malam hari hujan seperti sekarang, siang panas. Nah itu di puyuh dia mulai ini apa namanya, dampaknya itu ada dampaknya. Jadi memang dia ada stres, tingkat stres tadi ya. Stres tadi memang mempengaruhi telur tadi. Jadi produksi telur itu berkurang. Bukan berarti tidak ada, tapi hanya berkurang. Ada pengurangan. Tapi tidak banyak pengurangan tadi. Nah, jadi solusinya kan itu, solusinya tadi memang salah satunya kita harus kasih di siang hari kita bukaan harus lebar, udara masuk maksimal ya kan. Kalau kayak saya kasih kipas angin. Kipas angin nih ya. Ada kipas angin nah, nggak usah mahal-mahal, kecil aja gini. Yang penting sirkulasi udara itu lancar, maksimal, puyuh tidak kepanasan ya intinya. Yang kedua mungkin kalau terlalu panas bisa kita siram nih seperti ini lantainya. Ini habis disiram nih. Ya, ini kita habis siram. Nah, itu untuk biar tidak tengokkan aja siramnya ini. Ya. Kamera ini belum apa juga. Ya. Habis disiram juga nih. Ini salah satu untuk mendinginkan suhu di kandang. Oke. Jadi gitu dia. Jadi puyuh ini tidak kuat di panas sekali ya. Jadi kalau seandainya ada kendala seperti itu Pak, itu pengaruh sama telur berarti ya? Ya. Jadi kan ini jumlahnya 2000. Kalau ada kendala seperti itu berapa dia keluar dalam satu hari? Satu hari itu sekitar biasanya normalnya itu 15. Dia paling sedikitnya nanti itu 12 atau 11 papan. Berarti jadi berkurang dia sekitar 3 papan, paling banyak 4 papan. 3 papan, 4 papan. Berarti kalau kurang lebihnya begini teman-teman. 2000 ekor puyuh bisa menghasilkan 1500 butir. Betul. Per harinya. Ya. Itu masih dalam kendala nggak itu? Itu sudah normal ya. Sudah normal. Oh berarti gitu. Seperti itu. Normalnya seperti itu berarti ya? Iya.
Sekitar 75% sampai maksimalnya itu 90% telur itu. Jadi kalau untuk perawatannya lah gimana nih Pak Agus, dari cara minumnya dia sebelah sana minum kan bukan? Ya, nah, ya. Oke, kita tengok minumnya. Ya. Kita ceknya. Oke, kita tengok minumnya. Gimana nih? Gimana nih? Kalau ini sebetulnya kita sudah mudah sih. Kita sudah pakai sistem irigasi yang sudah disediakan, kita tinggal putar saja. Nah, ini kita kontrol ini sehari 3 kali. Pagi pas kita ngasih makan, kita bersihkan. Yang kedua nanti setengah hari tadi, nanti siang itu sudah berkurang dia. Itu tinggal kita tambah saja. Oh, ini udah otomatis nih ya? Ya. Gini aja? Ya, tinggal buka keran. Nah, itu udah berisi sendiri. Oh, dia perlu minum juga ya? Ya. Jadi minumnya ini diganti nggak? Sangat penting. Sangat penting. Kalau tidak ada air, tidak minum dia makannya kurang. Oh, iya. Dia tidak mau makan. Nah, yang kedua untuk mengatasi dehidrasi tadi. Nah, dia kalau tidak ada ini dehidrasi, dia stres. Jadi ini masih tahap awal lah ya? Betul, ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, mungkin yang lagi senior, mungkin bisa juga nanti kasih masukannya. Nah, ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing khususnya untuk pemula. Nah, ini saya termasuk masih pemula. Iya, jadi untuk teman-teman ini bisa jadi pilihan untuk kalian. Betul. Usaha sampingan. Usaha sampingan. Jadi kalian yang ada kerja di kantor, entah jadi satpam, entah jadi apalah itu, kan bisa jadi ini alternatif sampingan ya. Betul. Nah, jadi mana tahu ada uang kalian di rumah daripada nggak terpakai atau baru dapat warisan dari orang tua, bisa juga digunakan seperti ini. Betul. Jadi kalau kalian mau bertanya-tanya juga bisa komen juga di bawah, nanti kami akan menjawabnya juga seperti apa, atau kami buat videonya seperti apa nanti kalian yang tanyakan. Nah, bisa juga. Jadi tergantung teman-teman lah mintanya seperti apa. Jadi untuk saat ini masih diproduksi 2000 dulu ya Pak? Iya, betul. Masih 2000. Di 2000. Ada kemungkinan mau pertambahan Pak? Insya Allah kedepannya kita mau tambah juga. Untuk puyuhnya ya, untuk puyuh rencananya kita ayam juga kita mau kita tambah. Memang potensi tadi ya. Nah, setelah kita jalani dengan pengusaha sayang gitu. Sayang. Ya. Iya, sayang kalau tidak kita tingkatkan ya kan. Nah, gitu. Jadi sebetulnya ketika kita sudah melakukan memilih usaha, sudah kita kerjakan, kita sudah ada untung kan gitu. Itu tinggal kita kembangkan lagi. Iya ya kan? Betul. Ya kan? Kita kembangkan lagi untuk yang pasti kan kalau kita usaha tujuannya adalah keuntungannya, keuntungan tadi. Semakin besar usaha itu semakin besar untungnya. Iya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih standby di video aku, terima kasih untuk teman-teman kan. Jadi bantu like-nya, bantu subscribe-nya agar video aku ini berkelanjutan. Untuk teman-teman yang masih pengangguran, jadi motivasi lah ya, atau menjadi pilihan alternatif bagi kalian, atau yang sudah bekerja pun bisa juga nonton video ini. Dan banyak usahanya teman-teman. Nanti jadi kita gali semua potensi yang ada di dalamnya. Jadi ada usaha batu batanya, ada juga. Nanti kita buatkan videonya untuk teman-teman. Jadi untuk pilihan usaha juga. Jadi banyaklah usaha yang beliau lakukan ini. Jadi ini termasuk sampingan usaha, tapi berjalan juga. Ya teman-teman, sampai di sini saja video saya. Jadi apabila kalian termotivasi untuk video ini, bisa dibantu like dan subscribe-nya biar ada video kelanjutannya. Oke? Salam pengusaha. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.